Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita akan melanjutkan mengenai pembahasan kita, untuk itu kita buka dulu ya terlebih dahulu seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bunga, pertumbuhan, dan peluruhan ya. Tapi sebelumnya itu khususnya dalam pokok pembahasan kita, yang pertama kita akan bahas dulu tentang bunga ya. Jadi apa sih yang kita ketahui tentang bunga? Dalam hal ini bukan bunga yang berada di luar sana ya, atau bunga yang kayak pertumbuhan biologi dan lain sebagainya, bukan ya. Tetapi yang kita bahas di dalam pembahasan matematika ini, bunga itu yang menggunakan persen ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu kalau misalnya di dalam bunga itu ternyata dia terbagi menjadi dua. Apa yang pertama? Yang pertama itu kita kenal dengan bunga tunggal, terus yang kedua itu kita kenal dengan bunga majemuk. Sekarang kita bahas dulu tentang bunga tunggal ya. Kalau misalnya bunga tunggal adalah imbalan jasa penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, perlu untuk dicamkan baik-baik, ini loh, yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatannya dari awal ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai bunga tunggal. Rumusnya kita bisa lihat B bunga sama dengan MO dikalikan dengan I dikalikan dengan T. MO-nya itu dia adalah modal ya. Misalnya kita akan investasikan modalnya kita itu berapa ya, itu adalah modal. Kalau misalnya I itu adalah suku bunga. Misalnya ketika kita investasikan uang kita, kira-kira berapa bunganya ya, ada misalnya bunganya 2%, 5% ya, tergantung dengan kesepakatan bersama. T itu adalah periode. Nah, periode itu adalah jangka waktu ya. Misalnya, saya ingin menginvestasikan uang yang saya punya itu sebesar 100 juta misalnya. Tetapi bunganya itu adalah 5% dalam 1 tahun. Berarti suku bunganya itu dia adalah 5%. Dan periodenya itu adalah 1 tahun ya. Nanti adik-adik bisa lihat di dalam contoh soal yang diberikan untuk periodenya, apakah dia menggunakan bulan atau dia menggunakan tahun ya. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung beranjak pada contoh soal ya. Misalnya modal sebesar 2 juta dibungakan dengan suku bunga tunggal 1,5% ya. Jadi adik bisa lihat di sini adalah 1,5% per bulan. Tentukan besarnya bunga setelah 6 bulan A itu, terus yang kedua itu adalah setelah 2 bulan. Jadi kita langsung untuk menjawab. Kita langsung menjawabnya bahwa modal sebesar 2 juta ya. Berarti di sini adalah MO, diketahui ya, modalnya itu dia sebesar 2 juta ya. Selanjutnya I-nya itu dia adalah suku bunga. Suku bunganya itu dia berapa? 1,5%. Berarti ada tinggal begini, 1,5% ketika kita konversikan 1,5 kalau misalnya persen berarti kan dia per 100 ya. Maka dia akan menghasilkan 0,015 ya. 0,015. Selanjutnya adalah untuk periode. Nah, T di sini dia ada dua yang ditanyakan. Yang pertama dia ada 6 bulan, terus yang selanjutnya dia ada 2 tahun ya. Kalau misalnya A, ini dia adalah 6 bulan. Kalau misalnya B, 2 tahun. Karena di sini dia ya yang kita buatnya untuk bunga tunggalnya ini dia per bulan. Sedangkan yang untuk poin B yang ditanyakan dia adalah tahun, maka tahun itu kita konversikan ke dalam bulan. 1 tahun dia berapa bulan? Ya 12 bulan kan? Berarti kalau misalnya dia 2 tahun, ketika kita konversikan dia akan menjadi 24 bulan. Nah, inilah yang akan kita cari untuk menentukan bunga tunggalnya ya. Sekarang lanjut saja, kita akan memasukkannya ke dalam bentuk ke dalam rumus yang sudah diketahui. Berarti B sama dengan MO dikalikan dengan I dikalikan dengan T. MO-nya berapa? 2 juta. Taruh sini. Dia 2 juta ya. Dikalikan dengan I. I-nya itu adalah suku bunga. Berapa ini dia? 0,015 ya. Baru dikalikan dengan T.
T adalah periode. Nah, periode ini kita ambil dulu yang periode yang pertama. Berarti dikalikan dengan 6 bulan ya. Poin A. Nah, ketika kita akan buat ini, adik-adik tinggal untuk mengalihkan ya. 2 juta dikalikan dengan 0,015 dikalikan dengan 6. Langsung saja ya. Dalam hal ini dia saya akan jawabnya. Berarti dia untuk bunganya adalah 180.000 ya. Nanti adik-adik bisa untuk lihat sendiri ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin B ya. Untuk poin B, jawabannya itu dia, cara penyelesaiannya itu dia sama. Bunga NO dikalikan dengan I dikalikan dengan T. Modal awalnya dia sama dengan 2 juta kan? Baru dikalikan dengan I ya. I adalah suku bunga. Suku bunga yang B itu adalah 24. Dikalikan dengan T. T adalah periode. Nah, periodenya ini, yang di sini suku bunganya dia 0,015 ya. Baru dikalikan dengan periode. Periodenya itu dia adalah 24. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 720.000. 720.000. Nah, ini untuk penyelesaiannya, khususnya ketika kita akan mencari penyelesaian dari bunga tunggal. Sekarang kita akan masuk pada bunga yang kedua, atau kita sebutnya dengan bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Disebut juga bunga berbunga ya. Jadi kalau misalnya bunga majemuk itu dia bunga yang notabene itu dia berbunga ya. Yaitu bunga yang dihitung atas jumlah atau modal pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya ya. Untuk rumusnya MT, T-nya itu dia adalah periode ya. MT sama dengan M baru 1 ditambahkan dengan I-nya itu adalah suku bunga dipangkat lagi kan dengan nilai T-nya atau periode. Untuk lebih memudahkan kita menjawab khususnya dari rumus yang telah didapatkan, langsung kita akan buat ke dalam bentuk contoh soal ya. Misalnya, modal sebesar 4 juta ditabung dengan suku bunga majemuk 5% ya per tahun. Ingat di sini dia ada per tahun. Tentukan besar modal setelah 4 tahun. Yang ditanyakannya adalah besar modalnya dia selama 4 tahun. Nah, cara penyelesaiannya kita buat dulu ya. Kita akan jawabnya dulu. Berarti modalnya MO sama dengan 4 juta. Taruh di sini dia ya. Adalah 4 juta. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai I ya. I atau suku bunga 5%. 5% berarti 5 per 100. Hasilnya 0,05 ya. Baru untuk T, T-nya itu adalah 4 tahun. Setelah itu ya, di sini saya hapus dulu. T-nya itu dia sama dengan 4 tahun ya. Langsung kita buat, berarti di sini MT ya. MT sama dengan M1 ditambahkan dengan I pangkat T ya. Nilai M itu kan dia adalah modal. Kita lihat modalnya adalah 4 juta. Taruh di sini dia adalah 4 juta. Baru ini dia ada 1 ya. Ditambahkan dengan I-nya itu suku bunga. Suku bunganya adalah 0,05 ya. 0,05 pangkat T. T-nya itu dia ada 4 tahun. Berarti kita akan mencari ya suku bunga majemuknya itu yang diberikan dalam 5% selama 4 tahun ya. Jadi di sini pangkatkan dengan 4 ya atau. Nah, sekarang kita akan masuk. Misalnya langsung kita jawab ya. Ini adalah 4 juta. Baru yang ini adik-adik 1,05 kita pangkatkan dengan 4. Kalau misalnya kita pangkatkan dengan 4, berarti 1,05 ini dia ada sebanyak 4 kali ya. 1,05 dikalikan dengan 1,05 kalikan 1,05 dikalikan lagi 1,05. Nah, hasilnya ya langsung saja ya 1,2155 ya.
Ketika kita sudah mendapatkan hasil dari kita pangkatkan, baru tinggal kalian kasih kali. 4 juta dikalikan dengan 1,2155 ya. Maka hasilnya adalah 4.862.000 ya. Nanti untuk yang perkaliannya itu silakan dari untuk mengalikannya sendiri. Adapun untuk caranya dia seperti ini, khususnya dalam pembelajaran ketika kita akan mencari bunga tunggal pun begitu juga dengan bunga majemuk. Baik adik-adik sekalian, untuk pembahasannya kita cukup sampai di sini ya, tentang bunga tunggal dengan bunga majemuk. Insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.